Konnichiwa minasang, di sini saya Usatun Hasana akan menjelaskan ulang tentang materi yang telah Yanto Sensei jelaskan pada tanggal 29 Juli 2026. Berikut penyampaiannya. Nah, hal pertama yang saya akan bahas di sini ada perubahan bentuk kata kerja ke bentuk nai dan zu. Kata kerja jika diubah menjadi kata kerja bentuk nai berarti tidak. Namun, jika nai berdiri sendiri artinya tidak ada ya minasang. Kemudian zu. Jika kata kerja bertemu dengan zu, maka berarti tidak juga minasang. Nah, perubahan kata kerjanya di sini pada grup 1 atau kelompok 1 kata kerja bentuk masnya kita hapus, lalu vokal sebelum mas kita ubah menjadi a, lalu tempelkan dengan nai. Contohnya di sini ada kaki mas menjadi kakana yang artinya tidak menulis. Kemudian pada grup 2 di sini ada kata kerja bentuk masnya kita hapus, langsung kita tempelkan dengan nai minasang. Contohnya tabe mas menjadi tabe nai. Kemudian pada grup 3 merupakan grup atau kelompok yang tidak beraturan ya minasang. Di sini si mas menjadi sinai, lalu ki mas menjadi konai. Lalu perubahan bentuk zo juga di sini ada kata kerja bentuk mas. Kita hapus masnya, lalu vokal sebelum mas kita ganti menjadi a, lalu tambahkan dengan zu. Contohnya ada kaki mas menjadi kakazu yang artinya tidak menulis. Kemudian di sini grup 2 ada tabe mas menjadi tabezu. Lalu di sini terdapat sedikit perbedaan ya minasang antara kata kerja bentuk nai dan zu. Jika nai si mas menjadi sinai, maka pada kata kerja perubahan zu di sini si mas menjadi sezu ya minasang, lalu ki mas menjadi kozu. Lalu kemudian khusus untuk kata benda di sini kata kerja bentuk zu memiliki mumpo sendiri ya minasang. Di sini ada nasi yang berarti juga tidak, dan nasi bisa berdiri sendiri. Nah, kemudian kata kerja bentuk nai dan zu kita pakai pada bungkai ya minasang. Di sini ada naide yang artinya tanpa, lalu ada zuni yang artinya juga tanpa, kemudian ada kata benda ditempelkan dengan nashi menggunakan partikel ni juga artinya tanpa. Nah, pada naide minasang perlu kalian ketahui naide berada di tengah kalimat. Nah, naide kita taruh di tengah kalimatnya minasang untuk yang artinya tanpa atau dengan tidak. Lalu, apakah bisa ditaruh di ujung kalimat? Jawabannya bisa ya minasang. Namun, naide di sini biasanya berasal dari kata naide kudasai yang artinya tolong janganlah. Kita bisa taruh di ujung, namun kudasainya kita hapus ya minasang. Jadi naide saja. Nah, contohnya di sini ada kasao motanaide dekakemashita yang artinya tanpa membawa payung pergi keluar. Lalu, nah ini untuk contoh ini saya menggunakan naide yang berada di tengah kalimat yang minasang yang artinya tanpa. Kemudian contoh kalimat ini juga bisa digunakan pada naide yang minasang. Kalimat akhir kita hapus, lalu D-nya kita jadikan ujung kalimat. Contohnya kasao motanaide yang artinya jangan bawa payung. Nah, masuk ke zuni. Zuni juga artinya tanpa ya minasang. Contohnya di sini benkyo se zuni teshuto shimasu yang artinya tanpa belajar akan tes. Nah, zuni juga di sini berada di tengah kalimat ya minasang. Lalu ada kata benda nashi ni yang juga artinya tanpa. Contohnya benkyo nashi
testo simas, yang artinya juga sama, tanpa belajar akan tes. Nah, kemudian contoh yang saya berikan di sini ada Ryu nasini ikimasu, yang artinya tanpa alasan akan pergi, begitu minasang. Nah, nasi juga di sini khusus untuk kata benda ya minasang, perlu diingat. Kemudian kita masuk ke bungkai yang nakute mo ii desu, yang artinya tidak perlu pun, tidak apa-apa atau tidak perlu. Nah, nakute mo ii desu yang artinya tidak pun, tidak apa-apa ataupun tidak perlu, di sini nakute berasal dari kata nai yang merupakan perubahan kata sifat i menjadi kute. Nah, nai di sini merupakan kata sifat i ya minasang, kita hapus i-nya menjadi kute. Lalu tambahkan dengan kute mo ii desu yang artinya menjadi tidak pun, tidak apa atau tidak perlu. Nah, ketika nai yang berkonteks negatif, lalu kita sambungkan dengan bungkai kalau, minasang di sini ada te, tara, to, ba, nara, ja atau ca. Lalu kita sambungkan lagi dengan konteks pandangan yang maknanya positif. Di sini ada i, daijobu, dekimasu atau ikemas. Lalu ada oke, kemudian dozo dan lain-lainnya yang berkonteks positif, maka akan menjadi bungkai-bungkai yang artinya tidak apapun, tidak apa-apa, ataupun bungkai yang berarti tidak perlu. Contohnya di sini ada hawaranakute mo ii desu, yang artinya tidak membayar pun tidak apa-apa. Nah, kemudian kita masuk ke bungkai keharusan ya minasang. Di sini ada nakereba narimaseng, yang artinya harus. Nah, di sini juga ada beberapa bungkai keharusan yang minasang. Di sini ada nakute wa ikemaseng, yang artinya harus. Lalu naito ikemaseng, artinya juga harus. Contohnya di sini ada benkyou shinakute wa ikemaseng, yang artinya harus belajar. Kemudian ada benkyou shinaito ikemaseng, artinya juga sama, harus belajar. Nah, nakereba narimaseng di sini minasang berasal dari kata kerja bentuk nai. Di sini i-nya kita hapus lalu berubah menjadi kereba. Terdapat pada bakei. Lalu sambung dengan narimaseng, berarti harus ya minasang. Nah, sekarang saya akan membahas konteks-konteks yang artinya bisa menjadi harus atau bentuk keharusan. Di sini jika nai berbentuk negatif, lalu kita sambungkan dengan bungkai kalau. Di sini ada te, tara, to, ba, nara ataupun ja atau ca. Lalu disambungkan dengan konteks pandangan negatif, ya minasang. Di sini ada narimaseng, dekimaseng atau ikemaseng, ada mazui, dame, choto. Lalu sumimaseng yang berarti atau yang berkonteks negatif, lalu dan lain-lain yang berkonteks negatif juga minasang. Nah, bungkai ini kalau disambung bisa menjadi bungkai keharusan. Nah, contohnya ada sukudai o shinakereba narimaseng, yang artinya harus mengerjakan PR. Kemudian minasang, bentuk keharusan juga di sini ada nakya, yang artinya juga harus. Nakya berasal dari kata nakute. Lalu kita ubah menjadi nakucha. Ca di sini berasal dari te ya minasang. 4T yang berubah menjadi ca. Jadi nakucha. Lalu kita ubah lagi menjadi nakya. Ku dan ca kita hapus, kita ubah menjadi kya. Nakya. Nakya juga berarti harus. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang perubahan kata kerja lagi. Misalnya di sini ada
ada perubahan kata kerja bentuk jisho yang artinya akan ya minasang. Di sini perubahan pada grup pertama atau kelompok pertama. Ada mas, masnya kita hapus, lalu vokal sebelum mas kita ubah menjadi u tanpa ada embel-embel di belakangnya minasang. Contohnya ada kaki mas menjadi kaku yang artinya akan menulis. Kemudian pada grup 2 minasang, kata kerja bentuk mas, masnya kita hapus, lalu kita tempelkan dengan ru. Contohnya ada taberu. Tabe mas menjadi taberu yang artinya akan makan. Kemudian pada kelompok ketiga merupakan kelompok yang tidak beraturan ya minasang. Di sini ada si mas menjadi suru, lalu ki mas menjadi kuru. Nah, kemudian jisoke juga bisa ditempelkan dengan bungkai-bungkai lainnya ya minasang. Di sini ada jisoke kita tempelkan dengan kotoga dekimas yang berarti bisa. Contohnya ada kanjio iyomu kotoga dekimasu yang artinya akan bisa membaca kanji. Kemudian ada jisoke yang kita ditempelkan dengan koto des. Ini untuk menunjuk kesukaan atau hobi. Contohnya di sini, watashi no shumi wa sakao suru koto des yang artinya hobi saya adalah bermain sepak bola. Lalu untuk menyatakan kesukaan juga di sini bunponya minasang jisoke. Lalu tempelkan dengan kotoga suki des yang berarti suka untuk menunjukkan kesukaan ya minasang. Contohnya ada sakao suru kotoga suki des yang artinya suka bermain bola. Kemudian kita masuk ke bungkei mae minasang. Nah, mae di sini juga bisa menggunakan kata kerja bentuk jiso loh minasang. Lalu jiso jika ditempelkan dengan mae berarti sebelum. Lalu kata benda diikuti partikel no ditempelkan dengan mae bisa berarti sebelum juga. Lalu jika lamanya waktu kita tempelkan dengan mae berarti yang lalu atau sebelumnya. Nah, biasanya juga minasang kata untuk bunpe mae biasanya menggunakan partikel nih ya minasang untuk menyambung kalimat. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya minasang, jika jisoke bertemu dengan mae ni artinya sebelum. Lalu jika kata benda diikuti partikel no bertemu dengan mae ni artinya sebelum juga ya minasang untuk kata benda. Namun jika lamanya waktu bertemu dengan mae ni artinya beda ya minasang, artinya yang lalu atau sebelumnya. Contohnya di sini ada taberu mae ni abimas yang artinya sebelum makan akan mandi ya minasang. Lalu untuk lamanya waktu di sini ada ichinen mae ni bandon ikimashita yang artinya 1 tahun yang lalu telah pergi ke Bandung. Lalu minasang selanjutnya kita akan membahas tentang amari. Amari yang kalian tahu artinya tidak begitu ya minasang. Namun amari juga terdapat bentuk kata kerjanya loh minasang. Di sini ada amarimas, artinya bukan tidak begitu, namun artinya kelebihan untuk kuantiti atau jumlah. Nah, kemudian di sini ada bungkei amari ya minasang. Nah, kemudian di sini ada bungkei tentang amari ya minasang. Di sini ada kata benda o atau ga, lalu amari, nani-nani kata keterangan yang bersifat negatif. Contohnya, ringo o amari sukija arimasen yang artinya tidak begitu suka apel. Nah, minasang perlu diketahui juga amari di sini fleksibel ya minasang bisa ditaruh sebelum kata benda, juga bisa ditaruh setelah partikel. Nah, kemudian di sini juga ada penyambung konteks ya minasang. Di sini ada partikel wa, ga, dan di sini ada kalimat kadoka. Nah, bisa kita terjemahkan dari sini dulu ya minasang. Wa, ga, dan kadoka merupakan kata
dari penerjemahan awal. Jadi kita terjemahkan dari sini dulu. Nah, untuk penyambung konteks minasang, biasanya kata kerja harus berbentuk futsu ya minasang. Lalu ada partikel o, no, ada kata sifat juga di sini, ada kata sifat i, kata sifat na, lalu ada tari, toka, ya, toshi, lalu kemudian ada partikel ga yang artinya oleh, lalu partikel ni juga artinya oleh. Nah, kalimat-kalimat ini juga merupakan satu konteks ya minasang. Dari awal sini sampai sini merupakan satu konteks. Nah, contohnya di sini ada heani denki ga sukimashita. Karena di sini terdapat partikel ga ya minasang, partikel ga merupakan penerjemahan awal. Ingat ya minasang, partikel ga merupakan penerjemahan awal. Jadi kita terjemahkan dari sini dulu. Diterjemahkan dari belakang ga atau sebelum ga dulu ya minasang. Di sini ada denki yaitu artinya listrik. Lalu kita sambung dengan ga ya minasang, listriknya. Kemudian kita lari ke belakang dulu minasang. Untuk mengartikannya kita lari ke belakang dulu. Jadi listriknya telah menyala. Lalu baru kita artikan ke depannya minasang. Jadi listriknya telah menyala di kamar. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang bungkai ketidakpastian minasang. Di sini pertama ada kata tanya atau gimongsi disambung dengan ka. Lalu ditambah dengan kata keterangan. Nah, di sini ada bunpo ketidakpastian menggunakan kata tanya. Di sini ada futsuke atau kata sifat i-nya mengikuti, lalu kata sifat na-nya kita hapus, lalu ada kata benda. Kita langsung tempel dengan ka, lalu ditempelkan lagi dengan kata keterangan. Nah, contohnya di sini ada eiga ga nanji ni hajimaru ka wakarimasen, yang artinya kita artikan dari simbol penerjemahan awal dulu ya minasang. Di sini ada ga, jadi kita terjemahkan dari ga, walaupun ada koma di sini kita harus terjemahkan dari ga dulu. Artinya filmnya akan dimulai pada jam berapa tidak tahu. Perlu kalian ketahui ya minasang, di bungkai ini kalian harus mencantumkan kata tanya minasang. Kata tanya bermacam-macam ya minasang, ada nanji, doko, dare, dan lainnya. Nah, di sini contohnya ada kaigi wa doko ka buchou ni kikimasu, yang artinya rapatnya kapankah? Bertanya pada kepala bagian. Nah, di sini diikuti dengan kata tanya ya minasang. Ada doko. Doko di sini berperan sebagai kata tanya. Lanjut ke bungkai ketidakpastian selanjutnya. Di sini ada futsuke, lalu ada kata sifat i dan kata sifat na. Kata sifat na-nya kita hapus, lalu ada kata benda. Kita langsung tempelkan dengan kadoka, yang merupakan ketidakpastian tanpa kata tanya yang berarti atau tidaknya. Nah, minasang, pada bungkai ketidakpastian di sini tidak memerlukan kata tanya ya minasang, karena doka di sini sudah menggambarkan pertanyaan minasang, jadi tidak perlu menggunakan kata tanya. Contohnya di sini ada mise wa ryori ga oishii ka doka wakarimasen, yang artinya toko itu makanannya atau masakannya enak atau tidak tahu. Nah, kemudian kita akan masuk ke to pengulangan. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang to pengulangan ya minasang. Di sini ada to pengulangan ya minasang untuk teori atau isi. Nah, isinya biasanya berisikan kata kerja bentuk jiso atau
kata sifat, kemudian ada juga kata sifat. Nah, nanya kita ganti menjadi bentuk biasa yaitu da, kemudian juga kata benda juga disambung dengan da, ya minasang. Lalu kemudian juga biasanya isi dari to pengulangan itu ada tanda kutip minasang atau kutipan. Nah, kutipan di sini biasanya diucapkan secara asli atau sebenarnya, tidak menggunakan kata kerja futsu, kata kerja jisoke ataupun yang lainnya. To pengulangan juga merupakan simbol penerjemahan awal ya minasang. Namun, kita terjemahkan dari belakang dulu. Semua isi dari to pengulangan minasang, semua isi dari to pengulangan diterjemahkan di akhir. Seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa isi dari to pengulangan diterjemahkan akhir dulu ya minasang. Kita terjemahkan to pengulangannya dulu, lalu baru kita masuk ke isinya. Di sini ada bungkai-bungkai tentang to pengulangan. Ada to omoimas yang artinya saya pikir atau menurut saya. Lalu jika bentuk ikoke kita sambung dengan to omoimas, di sini artinya menjadi bermaksud, ya minasang. Lalu to pengulangan juga jika ditempelkan dengan kata kerja atau kata keterangan, artinya menjadi dua arti ya minasang. Bisa diartikan me atau di secara normal, tidak mengubah bentuk dari bungkai. Di sini ada to yomimas, artinya membaca atau dibaca. Kemudian ada to imas yang artinya di sini banyak ya minasang, bisa kalian lihat ada mengatakan, dikatakan, menyebutkan, disebutkan, menamakan, berkata, katanya, bernama dimanapun. Nah, to imas di sini bisa mengalami perubahan ya minasang. Di sini ada to imas menjadi bentuk teke yaitu to ite. Namun bisa juga to i itu hilang ya minasang, menjadi t-nya aja. Nah, contoh dari to pengulangan di sini ada kakasang wa asta gakko ni yasumimasu to iimasu. Nah, di sini saya menggunakan tanda kutipan minasang. Nah, kalimat yang berada pada tanda kutip di sini merupakan kalimat yang asli atau tidak merubah bentuknya minasang. Yang artinya saudara kakak berkata bahwa besok libur sekolah. Nah, bumpa date di sini berarti katanya, kan katanya, ya kan. Kemudian ada date. Date artinya kan katanya atau ya kan. Nah, date juga berbentuk fleksibel ya minasang, bisa ditaruh di depan ataupun di belakang. Contohnya di sini ada date nihong e ikimasu yang artinya katanya akan pergi ke Jepang. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Kurangnya saya minta maaf. Mata asta minasang, arigatou gozaimasu.